Baik, selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bersemangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini ya. Nah, sebelum Ibu mulai pembelajaran, izinkan Ibu untuk membuka dengan salam. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, jadi pada hari ini Ibu akan memberikan kalian video pembelajaran mengenai relasi dan fungsi. Nah, dengan pembahasan yang pertama itu ada pemetaan atau fungsi, yang kedua itu ada bentuk penyajian fungsi, dan yang ketiga itu ada banyak fungsi. Nah, jadi kita langsung masuk ke materi, itu ada pemetaan atau fungsi. Nah, didefinisikan adalah suatu relasi atau himpunan A dan himpunan B disebut pemetaan atau fungsi jika anggota-anggota himpunan A berpasangan hanya sekali dengan himpunan B. Ibu sudah garis bawahi dengan kalimat hanya sekali ya. Nah, kita langsung lihat pada gambar, itu ada dua himpunan. Ada himpunan A yang beranggotakan Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat. Dan himpunan B yang beranggotakan 1, 2, 3, dan 4, serta 5. Nah, jadi di sini kenapa bisa disebut fungsi? Karena dari anggota himpunan A itu berpasangan hanya sekali dengan anggota himpunan B. Nah, untuk gambar selanjutnya, di sini ada juga dua himpunan, yaitu himpunan P dan himpunan Q. Nah, di sini bukan fungsi sebab ada anggota himpunan P yang berpasangan dua kali. Kalian bisa lihat, dari anggota himpunan P yang pasangan dua kali itu adalah B, huruf B. Dia berpasangan dengan L, juga berpasangan dengan M. Makanya ini bukan disebut sebagai fungsi, karena dia berpasangan dua kali. Nah, kita lanjut. Bentuk penyajian fungsi. Nah, bentuk penyajian fungsi ini bisa berupa himpunan pasangan berurutan, diagram panah, rumus fungsi, tabel, dan juga grafik kartesius. Nah, Ibu akan jelaskan satu-satu. Oke, yang pertama, himpunan pasangan berurutan. Nah, diketahui di sini ada himpunan P dan himpunan Q. Himpunan P yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, dan 5 ke himpunan Q yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 dengan relasi yang didefinisikan adalah 2 kali dari. Nah, jadi kalau relasinya 2 kali dari, maka bilangan 1, 2 kali darinya berapa? Ya, 2. Dan bilangan 2, 2 kalinya dari? Ya, 4. Bilangan 3, 2 kali dari? 6. Bilangan 4, 2 kali dari? 8. Dan bilangan 5, 2 kali dari? 10. Maka dapat dituliskan seperti ini. Nah, fungsinya kita lambangkan dengan F sama dengan, jangan lupa, jika menuliskan fungsi itu harus dibuka dan ditutup dengan kurung korawal. Akan menghasilkan 1,2, 2,4, 3,6, 4,8, dan 5,10. Ini adalah himpunan pasangan berurutan dengan relasi 2 kali dari. Paham? Oke, untuk yang selanjutnya itu ada diagram panah. Nah, diagram panah ini kita gambarkan dulu untuk diagram panahnya. Di sini ada anggota himpunan P itu ada 1 sampai 5 dan Q itu anggotanya 1 sampai 10. Nah, jadi untuk bilangan 1 itu tadi pasangannya adalah 2, 2 berpasangan dengan 4, 3 berpasangan dengan 6, 4 berpasangan dengan 8, dan 5 berpasangan dengan 10. Nah, ini adalah disebut dengan diagram panah. Kalau tadi kita menjelaskan mengenai himpunan pasangan berurutan. Selanjutnya itu ada diagram panah. Diagram panah seperti ini. Nah, maka menghasilkan F1-nya sama dengan 2, F2-nya sama dengan 4, F3 sama dengan 6, F4 sama dengan 8, dan F5 sama dengan 10. Nah, F1 sampai F5 ini kita sebut dengan domain atau daerah asal,
Sedangkan 2, 4, 6, dan 8 serta 10 ini kita sebut dengan ring atau daerah hasil. Ya. Nah, oke, selanjutnya ada rumus fungsi. Diketahui fungsi f ya dari dua himpunan yang sama, yaitu himpunan P dan himpunan Q dengan relasi 2 kali dari. Nah, jadi untuk setiap X, bagian dari bilangan himpunan P yaitu 1 sampai 5, maka X, 2 dikalikan X merupakan anggota dari fungsi tersebut. Ya. Jadi di sini kita lihat 1,2 didapatkan dengan cara 1,2 dikalikan. Nah, 2 kali dari. Ya, 2 kali dari 1. Masukkan 2. Begitu juga untuk 2,4. 3,6 dan 4,8 serta 5,10. Jadi sama-sama dikalikan. 2 dikalikan X. X-nya berapa? Sama tadi 1 sampai 5 itu X-nya. Ya. Oke, kita lanjut dengan cara tabel. Nah, diketahui fungsi F sama. Ada dua himpunan, himpunan P dan himpunan Q. Dengan relasi pun juga sama, 2 kali dari. Nah, kalau kita lihat pada tabel, X ini adalah anggota dari himpunan P, yaitu beranggotakan 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan Fx ini adalah pasangan dari anggota himpunan P. Ya, anggota dari himpunan P, yaitu adalah 2, 4, 6, 8, dan 10. Maka pasangan berurutannya adalah 1,2, 2,4, 3,6, 4,8 dan 5,10. Jadi, Ibu masih menggunakan himpunan yang sama namun dengan cara penyajian yang berbeda. Ya. Jadi kita lanjut. Untuk yang terakhir ada grafik kartesius. Nah, jadi di sini Ibu harus ingatkan kalian kembali bahwa yang vertikal itu adalah Y dan horizontal itu adalah X. Jangan sampai berubah ya. Karena yang vertikal itu Y dan horizontal itu X. Nah, jadi kita ambil pasangan berurutan yang tadi. Pasangan berurutan ada 1,2, 2,4, 3,6, 4,8, dan 5,10. Jadi kalau kita masukkan ke grafik kartesius, 1,2 X-nya yang mana? Iya, X-nya adalah 1 dan Y-nya adalah 2. Jadi maka dia terdapat pada titik ini. Titik merah yang Ibu berikan itu 1,2. Satunya X, Y-nya 2. Dan 2,4 ada di titik ini. 3,6, 4,8. Untuk 5,10-nya kira-kira di mana? Ya, sini 5,10. Jadi 5-nya X, Y-nya 10. Jangan kebalik. Ya. Jadi untuk bilangan 1, 2, 3, 4, dan 5 itu adalah X, sedangkan 2, 4, 6, 8, dan 10 itu adalah Y. Ya, untuk penyajian fungsi grafik kartesius. Paham? Nah, kita lanjut. Banyaknya fungsi. Jika banyak anggota himpunan A adalah NA sama dengan A, dan banyak anggota himpunan B adalah NB sama dengan B, maka yang pertama, banyaknya fungsi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B adalah NB pangkat NA. Sebaliknya, banyaknya fungsi yang mungkin dari himpunan B ke himpunan A adalah NA pangkat NB. Nah, biar kalian tidak pusing, kita langsung masuk ke contoh soalnya. Jadi, di sini ada contoh soal. Berapakah banyak fungsi yang mungkin terjadi untuk fungsi berikut? Nah, jadi yang pertama, dari himpunan K yang beranggotakan A, B, C, D ke himpunan L yang beranggotakan 2,3 serta dari himpunan M yang beranggotakan P, Q, R ke himpunan N yang beranggotakan 1, 2, 3, dan 4. Maka penjelasannya seperti ini. Nah, K yang beranggotakan A, B, C, D itu banyaknya anggota himpunan K adalah 4.
dan banyaknya anggota himpunan L itu adalah 2. Jadi NK itu adalah banyaknya himpunan K dan NL itu adalah banyaknya himpunan L. Jadi banyaknya fungsi yang mungkin dari K ke L. Jadi yang dipangkatkan adalah K, ya, L pangkat K, L pangkat NK. Maka menghasilkan 2 pangkat 4 adalah 16. Nah, di sini juga ada M sama N. Banyaknya anggota dari himpunan M itu ada 3, yaitu P, Q, R. Dan banyaknya anggota himpunan N itu ada 4, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Nah, banyaknya fungsi yang mungkin dari M ke N. Yang dipangkatkan adalah, ya, NM-nya itu atau banyaknya anggota himpunan M itu yang dipangkatkan. Jadi 4 pangkat 3 adalah 64. Paham? Nah, ternyata sudah habis. Jadi Ibu membuat video segitu saja, dan nanti untuk soalnya kalian bisa lihat di kiriman Word nanti. Ibu harap kalian bisa mengerjakan dengan sebaik mungkin. Jikalau masih ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan melalui Japri ke masing-masing guru PPL. Ya, Ibu harap kalian tetap stay at home atau tetap diam di rumah, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa untuk membuat tugas, dan kalau masih ada pertanyaan silakan ditanyakan. Ya, Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.